Alhamdulillah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Dan tak lupa kita senantiasa berharap dan berharap, memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, bantuan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pagi ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu sesi pengajian yang sama, yang mudah-mudahan pengajian yang pada hari ini termasuk satu amalan yang menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sampai pada bab, kalau yang kemarin sudah susah kita meminta hujan, sekarang kalau bagaimana sudah turun hujan, maka babnya ini disampaikan di sini. Ada bab masalah tentang ma yaqulu idza nazala al-matar, apa yang harus diucapkan oleh kita ini manakala hujan telah turun. Jadi kadang-kadang saya kalau melihat seperti ini adanya ini, terbayang oleh saya itu Masya Allah luar biasanya gitu. Rasulullah mengajarkan sesuatu hampir tidak satu pun perkara tertinggal. Walaupun sudah terlalu banyak perkara-perkara yang diajarkan Rasul sudah kita tinggal gitu loh. Padahal Rasulullah nggak pernah meninggalkan perkara itu. Yang perlu kemudian kita pelajari adalah dalam setiap hal ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang perlu kita lihat adalah hakikat daripada doa itu adalah ketersambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Setiap kali ada ini berdoa ini, setiap kali ada ini berdoa ini, karena menyadari bahwa ini dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul doa tadi itu. Kalau memang perkara itu ternyata memang harus disyukuri, ya ucapan syukur kepada Allah ada. Menandakan bahwa berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang berupa pemberian apa tadi itu yang disyukuri. Ini diajarkan semua oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hambanya Allah sama dengan kita semua adalah hamba, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi hamba. Makanya kalau kita lihat dalam keterangan-keterangan seperti ini cukup banyak. Bagaimana kalau ada hujan, perilaku seorang hamba kalau ada hujan seperti ini seperti apa? Perilaku seorang hamba kalau hujan tidak mau turun seperti apa?
Perilaku seorang hamba kalau hujan pengen diberhentikan juga seperti apa? Seorang hamba hanya bergerak ya karena sang majikan. Nah, ini biar terlihat seperti itu adanya. Dan Rasul sudah 100% memberikan contoh bagaimana berperilaku sebagai seorang hamba. Masya Allah, luar biasa. Seorang besar Rasulullah Muhammad SAW telah mengajar semua perilaku hamba seperti apa. Jemaah ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi mari kita melihat apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW yang mungkin sudah sering kita tinggalkan. Dan kalau kita sekarang diingatkan kembali seperti ini adanya, mudah-mudahan kita kembali ingat dan kembali untuk melaksanakan kembali apa yang telah kita tinggalkan. Rawaina fi bismillahirrahmanirrahim, rawaina fi sahih al-Bukhari. Kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW karena idza ra'a, apabila Rasulullah SAW melihat al-matar pada hujan, kalau Rasul menyebut hujan begitu seperti apa, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an itu, Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an. Sayyiban nafi'an itu adalah turunkan ya Allah hujan. Sayyiban, hujan yang gemerucuk, yang seperti air tertuang yang begitu banyak, nafi'an yang memberikan manfaat. Ya Allah, hujan ini sudah turun ya Allah. Turunkan hujan ini yang membawa manfaat. Karena bisa dua kemungkinan, hujan itu diutus oleh Allah datang ke muka bumi ini pun juga kadang-kadang ada dua kemungkinan, diutus untuk apa nih? Membawa manfaat apa membawa madarat. Karena pernah terjadi zaman Nabi Nuh juga sama, sampai seluruh dunia semua tenggelam. Itu juga kelihatannya Allah yang ngutus gitu loh. Jadi yang nyuruh datang air itu ya Allah. Kalau nggak dihentikan sama Allah ya nggak berhenti. Semua yang ada di muka bumi yang timbul, yang datang, yang baru seperti itu adanya, datang dari Allah, diutus oleh Allah, dan akan kembali serta berhenti melaksanakan tugasnya ya jika disuruh oleh Allah. Ini terjadi pada apapun. Angin ya begitu, hujan ya begitu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sayyiban nafi'an. Ya Allah, hujan terus membawa manfaat, sayyiban nafi'an. Rawainahu fi Sunan Ibn Majah wa qala fihi Allahumma sayyiban nafi'an. Ditambahi keterangan marrataini aw thalatan, 2 kali disebutkan atau 3 kalinya. Ucapannya sama, Allahumma sayyiban nafi'an, cuma tambahan keterangan ada marrataini atau thalatha marratain, thalatha marrat, ada 3 kali, atau 2 kali atau 3 kali. Yang kedua, rawan Syafi'i rahimahullah fil begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab Al-Um bisnadi dengan sanad yang lengkap dalam kitab tersebut. Haditsan berusaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabat ad-du'a 'inda liqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaith.
Kalau Imam Syafi'i, beliau telah meriwayatkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya yang lengkap, yang ditulis dan diterangkan dalam kitab Beliau menyampaikan, carilah saat mustajabatnya doa, yaitu ketika bertemunya musuh, bertemunya dua pasukan berperang, seperti perang Badar dulu itu. Pasukan Badar dengan orang-orang kafir Quraisy. Saat irtiqal jurus, ketemunya dua pasukan tadi itu, di situ termasuk saat yang mustajabah. Cuma mohon maaf, jangan pengen cari-cari cara untuk bikin saat mustajabah terus bikin pertempuran, ini enggak usah. Allah malah enggak suka. Karena pertempuran yang dilarang oleh Allah ya ada. Tak buat pertempuran antar desa, terus begitu anak kita doa biar mustajabah, enggak ya. Kalau begitu enggak mustajabah, Allah enggak ngelihat itu. Jadi jangan bikin-bikin. Kalau yang namanya perang yang sampai menjadikan asbab syahidnya seseorang karena korban perang itu, yang jelas-jelas orang perang melawan orang kafir yang diharuskan sampai perang. Kalau enggak ya enggak boleh. Yang diharuskan sampai perang. Seperti perang Badar pada saat ini jelas-jelas orang Islam harus melatih dengan perang juga. Nah, kalau enggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, iqamatus shalah. Ini yang sedang boleh dipilih. Iqamatus shalah. Dan ketika iqamatnya salat mau ditegakkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamatus shalah seperti itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah saat yang mustajabah juga. Jadi kalau pengen saat mustajabah selalu datang dan pas pada saat mustajabah, ya harus sering-sering datang yang di situ ada iqamatnya. Mesti datang di saat yang di situ ada iqamatnya. Cuma jangan seperti orang yang nggak tahu memahami tentang perkara itu. Pamat Allahu Akbar, doa habis begitu orang sholat pulang, balik lagi, kenapa? Udah qomat kok, saya udah doa tadi. Ya. Jangan seperti itu adanya. Ya. Masya Allah. Jadi waktu qomat itu waktu mustajabah. Kemudian yang ketiga adalah wa nuzulil ghaith, dan ketika turunnya hujan. Turunnya hujan itu termasuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dihantarkan hujan, setiap tetes hujan yang datang sampai ke bumi ini tidak datang dengan sendirinya, kecuali satu tetesnya pun dihantar oleh seorang malaikat yang menghantarkan untuk itu. Oh, Masya Allah. Dengan begitu nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh para malaikat semua Masya Allah. Makanya pantas kalau mustajabah, doa mustajabah itu diantaranya saat atau waktunya adalah waktu turunnya hujan. Nah, mbah-mbah kita dulu itu suka begitu. Kalau ada anaknya hujan-hujan, enggak terus berdoa yang lain, ngomongnya yang bagus-bagus saja. Wilayah kono hujan-hujan tambah sehat, itu doanya sehat begitu, insya Allah anaknya sehat. Wah, anak hujan-hujan, weh kamu jangan hujan-hujan, ya tuh ini hujan, ayo masa hujan, karena jangan hujan. Kenapa? Nanti kamu flu loh. Ya. Ulang-ulang flu beneran ya, karena doanya flu. Jadi kalau namanya hujan itu memang saat turunnya hujan itu memang saat hujan mustajabah. Itu mustajabah.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kira-kira kok pas hujan-hujan jangan didoain terus kena penyakit. Ya Allah, anakku pinter, udah nanti dingin masuk, nah udah gitu aja. Anakku pinter, udah jangan pinter, itu udah habis hujan masuk, nah ayo mandi yang bersih, terus istirahat di dalam rumah biar nggak kedinginan, gitu aja. Jangan berdoa yang lain, karena ucapan kita itu adalah doa. Ya, ucapan kita itu adalah doa. Jangan berdoa yang lain itu pas saat hujan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan wa qad hafidtu an ghairi wahidin talabal ijabah inda nuzul ghaith wa iqamatis shalah. Dan beliau menyampaikan, saya meriwayatkan ini hadis bukan cuma dari satu orang, lebih daripada satu orang. Saya mendengarkan tuh banyak orang yang meriwayatkan tentang waktu itu istijabatul doa ketika turunnya hujan dan ketika iqamatus shalah. Makanya dulu banyak jangan sampai tertinggal ada iqamatus shalah, enggak sampai masbuk gitu loh. Tapi kepengennya apa? Pengen saat iqamatus shalah ada di situ dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngejar itu. Ngejar waktu yang mustajabah, ngejar waktu yang mustajabah. Ini resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu ma yaqulu ba'da nuzulil matar. Ini resep Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang namanya doa yang mustajabah itu di mana, ya di antaranya adalah inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan, dan ketika wa iqamatis shalah, ketika iqamatus shalah. Itu diantaranya. Jadi kalau pas lagi turun hujan, datang seperti adanya, menyampaikan kepada Allah seperti apa yang Rasul ajarkan tadi, Masya Allah, sayyiban nafi'an, sayyiban nafi'an, sayyiban nafi'an, biar hujannya turun terus dan membawa manfaat. Kemudian kalau ada anak-anak kita pun senang main hujan, ya biar hujan-hujan terus didoain, ya Allah beri keberkahan, ya Allah anak saya sedang main hujan, mau diberkahi, berkahi mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah, berkahi mereka. Yang perlu kita luruskan dalam pemikiran kita adalah keberkahan itu maksudnya apa? Berkah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan, ziyadatul khair loh. Di bertambahnya kebaikan itu namanya berkah. Rezeki yang diberkahi pun juga berarti rezeki itu tambah membawa kebaikan, bertambah membawa kebaikan, tambah membawa kebaikan. Nah, umur yang berkah pun juga setiap bertambah, berkurang umurnya, bertambah jumlah hitungan usianya, oh tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Seperti itu. Perjodohan yang berkah, jadi perjodohan yang tambah lama dia berjodoh, tambah lama, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Seperti itu. Itu berkah namanya. Babu ma yaqulu ba'da nuzul matar. Sekarang selesai hujan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hujan, beliau berdoa. Hujan berhenti pun juga beliau berdoa. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan daripada dua kitab sahih besar Bukhari dan Muslim. Zaid bin Khalid Al-Juhani qala Rasulullah qala, beliau menyatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi itri sama'in kanat minal lail. Nah, satu ketika beliau menceritakan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, atau kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat pada malam itu, yaitu sholat subuh di Hudaybiyah fi ithri samain, yaitu di bekas terima turunnya hujan. Kan yang hujan tadi turun tadi malam, jadi masih ada bekas-bekas turunnya hujan, masih kelihatan. Pas subuh tadi itu, kemudian beliau subuh, habis falamma insarafa, setelah selesai sholat, aqbala ala nasi faqal, kemudian beliau menghadap kepada orang banyak, dan beliau terus menyampaikan. Di habis sholat beliau ngadep kepada semua jamaah yang ada dalam rangka kepingin menyampaikan satu kalimat atau kalimat-kalimat yang lain. Karena ada penting maka madep, madep kepada jamaah. Faqbala 'ala nasi faqala, kemudian beliau menyampaikan, hal tadruna madza qala rabbukum. Jamaah, apakah kamu apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian semuanya? Maka para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Nah, kalau penjenengan nanya ini ke saya, ya saya nggak tahu apa-apa gitu maksudnya. Kalau maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, qala, Allah menyampaikan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ketahuilah, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, habis hujan ini semalam, hujan semalam ini turun, subuh-subuh seperti ini adanya ini, telah ada dua kelompok yang kelihatan. Kata Allah, asbaha mu'minun bi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini telah nampak orang-orang yang beriman kepadaku dan orang-orang yang kafir. Padahal gara-gara hujan itu sebenarnya menjadi terbagi jadi dua kelompok dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dipandang oleh Allah dengan datangnya hujan tadi malam itu, ngelihat pagi-pagi habis hujan, kemudian imannya tadi kelihatan. Juga ada yang satu kufurnya kepada Allah kelihatan. Itu gara-gara turun hujan. Apalagi yang namanya corona, tambah. Mesti Pak itu. Ada yang tambah semakin iman, ada yang semakin kufur. Ada yang berubah jadi iman, ada yang berubah jadi kafir. Kata Allah Subhanahu begitu. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Ya. Kata Allah, ini masih firman Allah. Adapun orang yang mensikapi setelah turun hujan kemudian dia berdoa mengatakan kepada Allah, mutirna bi fadlillah, kami semua telah dikirim hujan, telah dihujani oleh Allah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah, maka kami semua bisa menerima kiriman hujan dari Allah seperti ini. Tuh yang kelihatan tuh Allah, kuasa Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa merasakan semalaman hujan terus dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka ini adalah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada
bintang-bintang yang ada di langit sana, kan begitu. Karena ada tipuan. Kadang-kadang itu ada orang yang percaya dengan turunnya ini karena bintang anu, karena ada anu. Nah ini hati-hati Pak, keyakinan ini kadang-kadang meleset dikit aja gitu, berubah kita. Makanya kalau kita setiap kali sesuatu harus diperintahkan lagi untuk syahadat, untuk dilatih begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa sengaja hati kita ini pun juga miring terus jadi kafir. Kata Allah seperti itu. Wa man qala mutun nabi nau'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengucapkan mutir nabi nau'in kadza dan sebagainya. Nah, kita ini ya, hujan ini kan karena si anu itu. Ini tadi malam ada itu bintang jatuh, enggak hujan ini. Meyakini bahwa hujan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa hujan turun karena anu yang selain Allah. Maka kata Allah, orang begitu maka kafirun bi mu'minin bil kaukab. Orang ini kafir kepada saya dan dia iman kepada yang selain saya tadi, yaitu perbintangan tadi itu. Di pandangan Allah seperti itu. Nah kita ini pun sekarang sama, harus diyakini betul bahwa yang sekarang yang nyerang di kita ini adalah semua karena Allah Subhanahu. Protokol kesehatan yang ada ini adalah bagian daripada perintah yang harus dijalankan. Cuma itu, tidak lebih daripada itu. Nah selamatnya semua bukan karena itu, tapi karena Allah yang bikin selamat. Maaf para bapak, ini perkara hujan juga diutus oleh Allah, virus corona itu juga diutus oleh Allah gitu. Jadi jangan dianggap ada yang bisa berbuat sendiri tanpa perintah Allah. Tidak bisa. Siapapun itu dan apapun itu tidak akan bisa berbuat apapun tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngeliat begitu adanya, Masya Allah ya, kita harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak berpikir. Nah, kemudian kita banyak-banyak untuk mendekatkan yang namanya amalan kita ini bagaimana dengan sesuatu yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu juga mati karena apapun juga, yun mati syahid, wong imannya nggak ada masalah. Imannya nggak cacat ya nggak ada masalah. Itu. Qala al-ulama, para ulama juga mengatakan qala muslimun, apabila seorang yang sudah Islam mutirna mengatakan mutirna binau'in kadza muridan anna na'a huwal mawjud bil fa'il al muhadditsul matar sara kafiran murtadan bila syakin. Ini ulama mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan hujan ini kan karena emang seperti ini seperti itu, ya emang musimnya, jangan ngomong musim. Hujan itu bukan musim, hujan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang karena perintah, tidak datang pun karena perintah. Nah ini yakinnya. Kalau ada orang yang datang mengatakan hujan ini karena itu, karena yang selain Allah tadi itu, dengan bermaksud bahwa itu ini bisa berbuat sendiri tanpa kehendak Allah, maka orang itu jelas dikatakan dia termasuk orang yang soro kafiran, menjadi kafir, murtadan dan murtad bila syakin, dengan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Wa in qala muridan annahu alamatun linzul matar. Kenapa beliau dia mengucapkan seperti itu adanya, cuma bermaksud bahwa itu tanda-tandanya hujan. Kalau mau begini, mau ada biasanya tandanya begitu. Tapi tetap punya maksud bahwa yang menurunkan hujan pun juga tetap Gusti Allah, bukan sesuatu yang selain Allah. Nah kalau begitu berarti
orang tersebut tidak termasuk orang yang menjadi kafir karena ucapannya. Wa yustahabbu ayyashkurallah, dan disunahkan ayyashkurallah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'mah, atas nikmat ini, itu turunnya hujan tadi itu. Dan sebagai bukti syukur, maka sunnah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah masih turun hujan. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab ma yaqulu idza kathura al-matar wa khifa minhu ad-darar. Ini bab menerangkan masalah ucapan apa yang ketika banyak turun hujan dan kemudian khawatir dengan hujan yang ada akan membawa yang namanya bencana, khawatir ada bahaya. Maka rawaina fi Sahih Bukhari, kami telah melihatkan dalam dua kitab besar Bukhari dan Muslim, an Anasin, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau telah menyampaikan, dakhala rajulun al-masjid yawma jum'atin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqdum. Ada seorang datang, ceritanya dalam hadis ini, seseorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Hari Jumat, Rasul lagi khutbah. Yang nggak tahu, namanya juga orang dulu itu seperti itu adanya, syariat juga masih berkembang, ya. Datang orang dari gunung, datang kepada Rasulullah SAW lagi khutbah di depan seperti itu adanya, maka dia datang kepada Rasul dan sambil mengucapkan, ya Rasulullah, halakatil umul amwal wa inqata'at subul, fadu Allah yughithna. Dia sampaikan kepada Rasul, wah bencana ya Rasul, Rasulullah, hancur semua nih, tanaman-tanaman saya mati, ternak-ternak pada mati, jalan-jalan pun putus, rusak semua nih karena nggak ada hujan. Terus dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ, fadu Allah yughithna, mintalah kepada Allah biar menurunkan hujan kepada kami semua. Nah, ingat Pak, ini tingkah begini pun juga ingat, termasuk seperti yang namanya umat Nabi Musa itu juga begitu. Kalau ada masalah, karena dia yakin bahwa ini utusan Allah, yakin utusan Allah, maka dia minta didoakan oleh utusan Allah ini. Sampean kan utusannya Gusti Allah tuh, coba minta sama kepada Allah. Nah, ini mereka. Farafa Rasulullah SAW biyadai, maka Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangannya. Farafa Rasulullah SAW rafa yadeh, beliau mengangkat kedua tangan itu, maka Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Saat Rasul mengangkat tangan, bahkan dalam satu riwayat Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi begitu, diangkat doa sama Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allahumma aghithna. Kenapa begini adalah Rasul enggak mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang diajarkan Rasul bahwa spontan Rasul mengajarkan satu sikap bahwa hujan itu turun dari Allah dan atas kehendak Allah, maka turunlah hujan. Minta Rasul kepada, itu bukti bahwa Rasul mengajarkan kalau kamu ada sesuatu njaluk sama Gusti Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu mau. Allahumma aghithna, ya Allah berikan hujan kami ya Allah. Allahumma aghithna, ya Allah berikan hujan kepada kami ya Allah. Qala Anasun, maka komentar Sidina Anas, beliau menyampaikan, wallah, demi Allah, wa ma nara fis samai minas sahab wala qaz'atun wala bainana wa baina sala', yani al-jabal ma'rufun biqurbil Madinah. Nah, beliau sampaikan tadi itu,
kesaksian. Sayyidina Anas pada saat itu, demi Allah saya nggak ngelihat di langit itu ada mendung, ada awan, nggak kelihatan sama sekali. Begitu pula di antara kami dan juga di antara yang namanya tempat yang namanya Salak, ada tempat Salak namanya, ada bukit kecil itu. Dari antara tempat itu, min baitin waladarin, nggak ada apa-apa, kampung juga nggak ada, kosong blong. Loh, kelihatan banget nggak ada apa-apa, panas entang-entang seperti Rasul. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tempat yang terang benderang seperti itu adanya. Kemudian datang itu yang namanya awan. Setelah kemudian didatangkan fatrat menerima, nggak ada awannya, nggak ada sama sekali, nggak kelihatan awan sama sekali. Masya Allah. Terus datanglah fatrat min warai sahabah. Ya. Jadi demi sedikit muncul itu yang namanya dari belakang bukit tadi itu muncul yang namanya awan kecil, terus nyebar, ya, datang seperti tameng yang segitu banyak, gerombol. Falamma tawassatis sama intasyarat ma'amparat loh. Setelah kemudian sampai ke tengah-tengah langit sana, kelihatan tinggi di sana tuh, kemudian menyebar ke seluruh tempat yang ada, maka terus turunlah hujan. Ini Allah ajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bahwa yang namanya yang membawa hujan itu Allah, dengan perintah Allah. Maka Allah bikin yang namanya awan, asbab itu turunkan. Jadi seperti itu adanya, terus turun hujan. Jadi turunnya hujan itu bukan karena oleh awan, enggak. Ada datangnya awan, enggak jadi hujan juga banyak. Kenapa? Diperintah Allah untuk turun menjadi hujan apa enggak masih tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat awan yang sudah mulai mau turun hujan seperti adanya, yang diingat jangan hujan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, turunkan hujan. Mudah-mudahan ini alamat datangnya hujan. Alamat datangnya hujan, bukan awan mau menurunkan hujan, belum pasti. Jadi yakini bahwa hujan itu karena Allah perintahkan untuk itu. Jika awan itu terlalu banyak, Pak, kita belajar. Di kita ini sudah mendung segitu banyak, plus nggak tahu-tahunya nggak hujan banyak. Kenapa? Karena Allah nggak suruh. Kalau nggak ada awan, nggak ada mendung, nggak ada angin, tahu-tahu geruduk datang terus awan membawa hujan juga terlalu banyak. Itu bukti bahwa sebenarnya hujan itu pun juga karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma amtarat, turun itu hujan. Fala wallah ma ra'ayna syams sabtan. Sayyidina Anas menjadi saksi kembali. Beliau menyampaikan, ya Allah, demi Allah, selama seminggu utuh saya nggak pernah lihat matahari itu. Minta selain Rasul sampaikan, ya Allah ma'aghithna, Allah ma'aghithna, Allah ma'aghithna. Turun hujan seminggu penuh. Kata Sayyidina Anas, wallah, demi Allah, saya nggak melihat matahari. Wallah ma ra'ayna syams, saya nggak ngeliat matahari sedikit pun selama seminggu tuh, Pak. Coba kebayang nggak itu? Thumma dakhala rajul min dzalikal bab. Datang lagi tuh, ini bener-bener orang umatnya Kanjeng Nabi saat itu seperti itu modelnya. Gitu. Datang thumma dakhala rajul min dzalikal bab. Dari pintu itu pun juga datang. Dari pintu yang sama datang seseorang. Jumatil Muqbilah, dari setelah Jumat yang mendatang. Jadi seminggu penuh dari itu sampai Jumat lagi, datang tuh hari Jumat lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhutub,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri lagi berdiri untuk berkhutbah tadi itu. Faqala dia ngomong, ya Rasulullah, halakatil amwal wal qata'at subul. Sama dengan tadi. Ya Rasul, hujan kebanyakan seminggu penuh hujan nih, rusak ini dulu. Coba kasih hujan repot, nggak dikasih hujan bengok, sama aja gitu. Wajib kasih hujan seminggu itu. Ini masya Allah, halakatil amwal, harta kami semua rusak ini, tanaman rusak juga. Dia pikir yang namanya air itu bisa membawa, tidak selalu gitu loh. Kan mungkin minta hujan doang, minta air doang, dikasih itu air. Allah enggak kurang murahnya apa coba. Datang tuh air enggak dihenti-hentikan, tidak berhenti hujan pun juga karena Allah, bukan karena musim gitu loh. Karena musim itu pun juga jelas saat itu musim kelis dan kemarau misalnya. Sampai semua pada kering, dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu seminggu terusin biarin aja. Nah, datang lagi mereka madul kepada Rasulullah lagi. Rusak ini ya Rasul. Semua pada kerendam mati semua, tanaman apa sudah nggak bisa lagi. Aduh, bagaimana nih kalau begini adanya? Fada Allah, mintalah kepada Allah, yumsikha anna, agar menahan hujan tadi dari kami. Berarti apa? Pelajaran imannya masuk. Pas hujan itu datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madul lagi kepada Rasul. Kenapa mereka minta kepada Rasul? Karena dia tahu bahwa Rasul itu utusan Allah yang bisa matur kembali kepada Allah. Ya Rasul, mintalah kepada Allah. Ini bukti bahwa mereka yakin. Sebodoh-bodohnya mereka, saya itu masih yakin bahwa yang bisa menghentikan hujan pun Allah. Karena yang mengirimkan hujan Allah bisa dihentikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu. Kemudian datanglah itu, ya Rasul, coba ini hujan suruh berhenti dong. Farafara sallallahu alaihi wasallam jadi, maka saat khutbah saat itu pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Qala Rasulullah sallallahu menyampaikan doa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alaikam waz-zarab wal butun al-awdiyah wa manabid asy-syajar. Ya Allah, turunkan ya Allah hujan tuh di sekitar kami aja, jangan pada kami ya Allah. Berarti apa? Suruh minta dihentikan, turunkan aja di bukit-bukit sana ya Allah, di tempat-tempat yang membutuhkan sana ya Allah, yang butuh air, di tempat-tempat yang namanya pohon-pohonan dia butuh air, biarin udah sekarang. Kemudian saat itu fangqala'atij, kemudian berpindah lagi yang namanya hujan. Wa kharajna namshi fi syamsi. Kemudian kami semuanya berhenti itu Pak hujan. Seketika juga hujan berhenti, dan seketika itu pula baru kelihatan tuh yang namanya matahari. Wa kharajna, kami semua keluar dari tempat sholat kami tadi, tempat di mana kami sholat Jumat tadi itu. Namshi fi syamsi, kami bisa berjalan di bawah sinar matahari. Sebelumnya seminggu nggak ada matahari kelihatan. Ini pun juga masya Allah luar biasa. Mereka semua diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apapun perubahannya ada, yang bisa merubah adalah Allah. Datang dan perginya sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya iman ini seperti ini adanya Pak. Jangan sampai salah. Kita pun tetap sampai sekarang hati kita ini harus tetap di bawah. Apapun ikhtiar yang kita buat sekarang, yakini bahwa sesuatu itu bisa baik dan tidak baiknya.
berubah, satu, kedua, dua, ketiga, dan seterusnya. Semua hanya karena Allah yang merubah. Tidak ada satu pun makhluk sekecil apapun tidak mampu bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Ini jangan sampai hilang dalam keyakinan kita. Karena keyakinan kita kalau sampai berubah dari itu, pasti yang ada adalah kekafiran. Na'udzubillah, kalau sampai hari itu kita mati pun, yakini mati dalam keadaan iman yang tidak selamat. Karena Allah telah menyatakan bahwa itu keyakinan yang sampai menjadikan orang itu murtad. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan ini perlu kita jaga. Hari ini sekarang kita termasuk, mohon maaf ini sebelah kita pun juga sama Pak. Ini sudah mulai zona merah katanya. Enggak tahu lagi saya. Zona merah itu apa orang ngerti. Dan di Mekah juga udah enggak Jumatan lagi. Ini mulai Jumat depan katanya udah enggak Jumatan lagi. Nggak boleh Jumatan lagi. Ini sampai masih Jumatan ya? Oh masih, alhamdulillah. Masih Jumatan. Yakin, belajar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita belajar minta kepada Allah. Jumat termasuk Sayyidul Ayyam, gunakan doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya orang itu mau menghentikan, nah mulailah. Orang itu boleh Pak. Saat begitu adanya buat kunut nazilah, silahkan mangga. Selagi pandemi belum berhenti masih kunut nazilah, mangga aja, silakan aja, nggak ada masalah. Itu boleh masuk naik turun nggak masalah. Ya. Diperintahkan mengenai itu, mangga silakan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kunut nazilah di setiap saat, tidak masalah. Itu yang sudah dikasih oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai alat untuk minta. Kok malah dikon mire? Malah kabeh suruh nggak usah sholat, wah tambah nemen. Nah, besok kemudian berubah jadi hitam malah. Kenapa? Karena jangan menjauh dari Allah, jangan sempat menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang yakin kita bahwa semua keadaannya ada bisa berubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita semuanya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dari musibah, selamat dari semua bala dan bencana, selamat iman yakin kita sampai kita kembali husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.